Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarniati, NIM A0211911033. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan chapter 12 terkait kemajuan teknologi dan pertumbuhan. Baik, langsung saja. Perlu teman-teman ketahui, ketika kemajuan teknologi itu dilibatkan dalam proses produksi, maka akan menghasilkan 4 dimensi, di mana dimensi yang pertama adalah kemajuan teknologi dapat menyebabkan jumlah output itu lebih besar dengan modal dan tenaga kerja yang telah ada. Misalnya, ketika kita telah memiliki 50 pekerja, kemudian tanpa teknologi mereka dapat menghasilkan 100 output, maka dengan melibatkan kemajuan teknologi tadi, dari 50 pekerja ini mungkin saja bisa menghasilkan 2 kali lipat output dari hasil sebelumnya. Dan dimensi yang kedua adalah dengan melibatkan kemajuan teknologi, itu mungkin saja dapat menyebabkan munculnya produk baru. Dimensi yang ketiga adalah kemajuan teknologi ini dapat menyebabkan produk yang dihasilkan itu kualitasnya lebih baik. Jadi dengan melibatkan kemajuan teknologi mampu memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan. Dan dimensi yang terakhir adalah terjadinya variasi produk. Jadi dengan melibatkan kemajuan teknologi maka akan menyebabkan adanya variasi produk dari produk yang telah dihasilkan sebelumnya. Jadi akan ada pertambahan variasi-variasi dari produk-produk tersebut. Lalu bagaimana pengaruh kemajuan teknologi dengan fungsi produksi? Jika kita mengingat kembali terkait fungsi produksi di bab sebelumnya, maka kita akan tahu fungsi produksi seperti ini, yaitu Y sama dengan fungsi modal dan tenaga kerja, di mana jumlah output yang dihasilkan itu akan tergantung dengan modal dan tenaga kerja yang digunakan. Lalu ketika kemajuan teknologi itu dilibatkan dalam proses produksi, akan memunculkan suatu faktor produksi lain, yaitu teknologi. Maka fungsi produksi tadi itu akan bertambah, yaitu seperti ini. Output sama dengan fungsi modal, tenaga kerja, dan teknologi. Seperti itu. Lalu kita akan mencoba menyederhanakan persamaan kedua menjadi seperti ini, yaitu N dan A ini digabungkan, di mana kita tahu teknologi tidak akan dapat bekerja sendiri tanpa dipengaruhi oleh tenaga kerja. Maka untuk menyederhanakannya, kami membatasinya dengan menggabungkan atau mengkalikan tenaga kerja tadi dengan kemajuan teknologi. Maka dapatlah persamaan Y sama dengan fungsi modal, dan di sini akan berubah menjadi tenaga kerja efektif. Baik, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci lagi terkait persamaan antara modal per tenaga kerja dengan output per tenaga kerja, saya akan menjelaskan dulu terkait dampak dari kemajuan teknologi tadi. Kemajuan teknologi itu dapat menyebabkan, yang pertama adalah peningkatan output yang dapat diproduksi oleh sejumlah tenaga kerja yang telah ada, atau teknologi mengefektifkan tenaga kerja. Ya, seperti tadi saya bahas sebelumnya terkait dimensinya, yaitu dimensi pertama di mana mampu menghasilkan jumlah output yang lebih besar dengan tenaga kerja yang saat ini telah tersedia. Kemudian dampak yang kedua adalah dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang memproduksi sejumlah output yang diberikan. Jadi kemajuan teknologi itu juga bisa memberikan dampak yang buruk terhadap tenaga kerja. Bisa saja dengan melibatkan teknologi di dalamnya akan terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi. Misalnya, jika 10 orang tenaga kerja mampu menghasilkan 20 output, dengan hanya saja satu teknologi mampu menghasilkan dengan jumlah output yang sama, maka yang terjadi adalah akan ada pengurangan 10 tenaga kerja untuk digantikan dengan satu teknologi. Sebelumnya di chapter 11 telah dibahas terkait output per pekerja dengan modal per pekerja. Kemudian sini di chapter 12 akan dibahas kembali, namun di sini adalah hubungan antara output per tenaga kerja atau pekerja efektif dengan modal per pekerja efektif. Bagaimana cara mendapatkannya? Sama seperti ketika kita mencari persamaan hubungan antara output per pekerja dengan modal per pekerja, di mana output dibagi dengan per tenaga kerja efektif dan modal juga dibagi dengan tenaga kerja efektif. Maka akan didapatkan persamaan seperti ini, Y per AN dan
sama dengan fungsi modal per AN. Dan sini kita tahu bahwa pertambahan modal per pekerja efektif akan menyebabkan pertambahan juga pada output per pekerja efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan output per tenaga kerja efektif dengan modal per tenaga kerja efektif dalam bentuk grafik. Jika teman-teman perhatikan, grafik yang menunjukkan hubungan keduanya ini tidak tegak lurus, dalam arti di mana pertambahan modal tidak selamanya memberikan pertambahan juga pada jumlah output. Jika perlu teman-teman ketahui, ketika modal itu sedikit, rata-rata pekerja efektif akan memiliki persediaan modal yang sedikit pula. Otomatis ketika ada pertambahan satu unit modal akan menyebabkan pertambahan pula yang besar pada output. Sebaliknya, ketika modal yang tersedia itu banyak, rata-rata pekerja efektif akan memiliki persediaan modal yang besar juga, menyebabkan ketika ada pertambahan satu unit modal akan menyebabkan tenaga kerja efektif itu terbatas juga dalam menggunakannya, sehingga penambahannya tadi tidak akan memberikan penambahan yang cukup besar pada output. Otomatis ketika terjadi peningkatan terus-menerus pada modal per tenaga kerja efektif, menyebabkan peningkatan yang semakin kecil, semakin menurun pada output per tenaga kerja efektif. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara investasi dengan tingkat tabungan, kemudian pengaruhnya terhadap produksi. Seperti kita tahu, ketika ada peningkatan pada tabungan, maka akan ada juga peningkatan untuk investasi. Nah, seperti kita ketahui, kalau peningkatan investasi akan menyebabkan peningkatan juga pada produksi output yang dihasilkan. Maka persamaannya akan dibuat seperti ini. Ketika investasi meningkat, maka tabungan juga akan meningkat, dan sebaliknya, ketika tingkat tabungan itu meningkat, maka investasi yang dapat dilakukan dari tabungan tersebut juga akan meningkat, akhirnya menyebabkan juga peningkatan pada output. Selanjutnya kita mencoba menganalisis dengan membagi investasi terhadap pekerja efektif. Maka dapat persamaan seperti ini, di mana investasi per pekerja efektif sama dengan jumlah output per pekerja efektif. Jika kita perhatikan, peningkatan investasi per pekerja efektif akan mempengaruhi juga peningkatan output per pekerja efektif. Kemudian kita merumuskan, menganalisis kembali terkait persamaan sebelumnya, di mana output per pekerja efektif itu sama dengan fungsi modal per pekerja efektif. Jadi kita mendapatkan hubungan yang baru antara investasi per pekerja efektif dengan modal per pekerja efektif, di mana investasi per pekerja efektif itu merupakan fungsi dari modal per pekerja efektif. Perlu kalau teman-teman ketahui bahwa pertambahan dan pengurangan modal itu tergantung pada tingkat investasi dan depresiasi modal. Jika teman-teman lihat pada persamaan di atas, di mana investasi ini dibutuhkan untuk menjaga modal itu tetap konstan. Jadi, sama seperti aset yang lainnya, modal itu selalu mengalami depresiasi atau penurunan nilai setiap tahunnya, sehingga untuk menjaga output itu tetap konstan, maka kita perlu menjaga juga tingkat modal para pekerja efektif itu tetap konstan, di mana dengan membuat persamaan seperti ini, di mana investasi sama dengan penyusutan pada modal ditambah GA ini merupakan tingkat laju pertumbuhan teknologi, dan GN ini adalah tingkat laju pertumbuhan tenaga kerja. Sedangkan GA ditambah GN adalah tingkat laju pertumbuhan pekerja efektif yang dapat dicapai. Maka investasi itu jika disederhanakan akan persamaannya seperti ini, di mana ini kayaknya hilang ya mestinya, di mana penyusutan ditambah dengan laju pertumbuhan teknologi dan laju pertumbuhan tenaga kerja dikali dengan modal, maka akan didapatkan investasi yang dapat digunakan untuk menjaga agar modal itu tetap konstan, sehingga dapat menanggulangi depresiasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dinamika modal per pekerja efektif dan output per pekerja efektif dari kurva berikut. Jika teman-teman perhatikan titik A ke titik B,
titik A ke titik B, jarak ini merupakan menggambarkan output per pekerja efektif. Sedangkan titik A ke titik C merupakan jarak titik A ke titik C merupakan investasi per pekerja efektif. Sedangkan A ke D adalah jarak investasi yang diperlukan untuk menjaga modal itu tetap konstan, melihara modal agar tetap konstan. Jika teman-teman perhatikan, ketika di titik C, di mana modal yang sebenar, investasi yang sebenarnya itu berada di atas investasi yang diperlukan. Ini lihat, bisa teman-teman lihat, berada di atas investasi yang diperlukan. Akhirnya modal per pekerja efektif itu meningkat dari modal per pekerja efektif awal menjadi modal per pekerja efektif akhir. Dia meningkat, mengalami peningkatan. Kemudian mulai dari KNO terjadi peningkatan modal per pekerja efektif sampai di mana investasi per pekerja efektif itu hanya untuk menjaga agar modal per pekerja efektif itu tetap konstan, maka berhenti di titik ini. Seiring dengan peningkatan modal per pekerja efektif, terjadi juga peningkatan output per pekerja efektif. Peningkatannya pun terjadi pada sampai titik di mana modal sampai titik konstan, yaitu titik ini. Bisa teman-teman lihat titik ini. Akhirnya, maka dalam jangka panjang output per pekerja efektif dan modal per pekerja efektif akan berada dalam kondisi tetap atau konstan, di mana modal per pekerja efektif akhir terhadap output per pekerja efektif akhir berada pada titik konstan yang ini. Begini kondisi pada titik tersebut. Ini namanya adalah pertumbuhan seimbang. Bisa diperhatikan di mana modal dan output itu mengalami laju pertumbuhan yang sama dengan tenaga kerja efektif, yaitu GA ditambah GN. Saya akan menjelaskan pengaruh peningkatan tingkat suku bunga dan suku bunga tabungan. Jika teman-teman perhatikan, tingkat suku bunga awal yang pertama SO meningkat menjadi S1 menyebabkan investasi juga meningkat dari titik ini menjadi titik ini, terjadi peningkatan investasi yang berimplikasi juga pada peningkatan modal. Dari titik ini menjadi titik ini ada peningkatan modal, begitupun output, ada peningkatan output dari output per pekerja efektif awal menjadi output per pekerja efektif 1. Jika diperhatikan ada peningkatan di sini. Kemudian jika kita beralih pada kurva ini ada kurva yang sama namun dalam skala logaritma. Ketika sebelum terjadi peningkatan suku bunga, output bergerak pada garis A ke A. Di sini laju pertumbuhan kemiringannya adalah GA plus GN. Namun ketika terjadi peningkatan suku bunga, terjadi kenaikan suku bunga, maka terjadi juga kenaikan output. Terjadi kenaikan output hingga titik B. Ada kenaikan output pada titik ini hingga titik konstan, ada kenaikan. Namun di sini yang perlu kita ketahui adalah peningkatan suku bunga hanya akan mempengaruhi pertumbuhan jumlah output, hanya akan mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan sampai pada titik keseimbangan yang baru, titik konstan yang baru. Namun laju pertumbuhannya ini, laju pertumbuhan di titik A, di AA itu akan sama dengan titik B, yaitu GA plus GN. Jadi dalam ekonomi, dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan populasi, output tumbuh setiap waktu. Dalam kondisi tetap, output per pekerja efektif dan modal per pekerja efektif adalah konstan. Dengan kata lain, output per pekerja dan modal per pekerja tumbuh pada tingkat kemajuan teknologi. Output dan modal tumbuh pada tingkat yang sama sebagai tenaga kerja efektif. Oleh karena itu, pada tingkat yang sama terhadap tingkat pertumbuhan jumlah pekerja ditambah tingkat kemajuan teknologi. Ekonomi mencapai pertumbuhan seimbang ketika berada pada kondisi tetap, yang berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan output di kondisi tetap tadi, di kondisi seimbang, tidak tergantung pada tingkat suku bunga tabungan. Bagaimanapun, tingkat suku bunga tabungan itu hanya mempengaruhi tingkat kondisi tetap output per pekerja efektif. Jadi dia hanya merubah titik kondisi tetap awal menjadi
mencapai titik kondisi tetap yang baru. Tetapi untuk laju pertumbuhannya sendiri itu tidak laju pertumbuhan output sendiri itu tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Tetapi tingkat suku bunga hanya mempengaruhi pada perubahan tingkatan kondisi tetap tersebut. Perkenalkan, nama saya Michelle Natalie Lawrence dengan NIM A0211911160. Penentu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi di ekonomi modern adalah hasil dari aktivitas perusahaan penelitian dan pengembangan atau research and development. Kesuburan proses penelitian atau bagaimana pengeluaran penelitian dan pengembangan mengarah ke ide baru atau produk baru. Faktor-faktor penentu kesuburan penelitian sebagian besar berada di luar bidang ekonomi. Penentu fertilitas meliputi: yang pertama, interaksi antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Yang kedua, beberapa negara tampak lebih berhasil dalam penelitian dasar, sedangkan negara-negara lain lebih berhasil dalam penelitian dan pengembangan terapan. Dan yang ketiga, membutuhkan lebih banyak waktu. Kelayakan hasil penelitian. Tingkat yang mana keuntungan perusahaan berasal dari hasil penelitian dan pengembangan produk mereka sendiri. Perusahaan tidak dapat mengambil keuntungan dari pengembangan produk baru. Mereka tidak akan terlibat dalam research and development. Faktor yang bekerja meliputi: yang pertama, proses penelitian alamiah. Apakah hasilnya menjadi yang pertama mengembangkan produk baru? Jika perusahaan tidak dapat mengambil keuntungan dari pengembangan produk baru, mereka tidak akan terlibat dalam penelitian dan pengembangan, sehingga kemajuan teknologi akan lambat. Yang kedua, perlindungan hukum. Dengan hukum paten, perusahaan atas produk baru yang ditemukan. Tanpa perlindungan hukum, keuntungan dari pengembangan produk baru cenderung kecil. Di sisi lain, ketika perusahaan menemukan produk baru, akan lebih baik bagi masyarakat mengetahui yang terkandung dalam produk tersebut tanpa adanya batasan. Jadi, hukum paten harus mencapai keseimbangan. Perlindungan yang terlalu sedikit akan menyebabkan kurangnya dalam penelitian, sedangkan yang terlalu banyak akan menyulitkan untuk membangun hasil dari penelitian dan pengembangan yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nanda Utari Karnisa, NIM A02119911. Di sini saya akan membahas fakta-fakta pemeriksaan pertumbuhan kembali, yang dimana jika GA lebih tinggi, maka keseimbangan pertumbuhan output juga akan lebih tinggi. Dalam kasus ini, tingkat pertumbuhan output sama dengan tingkat kemajuan teknologi, atau yang lebih mengarah pada tingkat yang lebih tinggi. Kasus ini, tingkat pertumbuhan output dapat melampaui tingkat kemajuan teknologi. Jadi fakta-fakta pemeriksaan pertumbuhan kembali itu ada 3, yang dimana yang pertama, tingkat kemajuan teknologi yang lebih tinggi, yang kedua, pertumbuhan yang cepat berasal dari 2 sumber, dan yang ketiga, penyesuaian modal per pekerja efektif. Dan dari tabel 12.2 dapat kita simpulkan, yang pertama yaitu periode pertumbuhan output per kapita yang tinggi dari 1950 sampai 1973 karena kemajuan teknologi yang cepat, bukan dari akumulasi modal yang tinggi. Dan yang kedua, penurunan pertumbuhan output per kapita sejak 1973 berasal dari penurunan tingkat kemajuan teknologi, bukan akumulasi modal yang rendah. Dan yang ketiga, pemusatan output per kapita antara negara berasal dari kemajuan teknologi yang tinggi daripada akumulasi modal yang cepat. Kenapa kemajuan teknologi menurun di pertengahan tahun 1970-an? Jadi ada 3 hipotesis. Yang pertama itu hasil dari pengukuran yang salah. Kedua, ekonomi pasca industri, penyebaran GDP manufaktur mengalami kemunduran. Dan yang ketiga, penurunan secara umum dalam R&D menyebabkan penurunan kemajuan teknologi yang disebabkan oleh di beberapa sektor produktivitas tidak mudah diukur, pendapatan nasional dan laporan produk membuat asumsi sederhana tentang kemajuan teknologi di beberapa sektor, dan yang seharusnya dihitung sebagai pertumbuhan produktivitas dapat juga dihitung sebagai inflasi, dan penyebaran GDP jasa meningkat. Jangkauan kemajuan teknologi lebih terbatas pada jasa daripada manufaktur. Rahasia pertumbuhan.
Yang pertama, perbedaan output per pekerja antara negara kaya dan miskin sebagian besar karena perbedaan ukuran tingkat teknologi antar negara. Negara miskin tidak mampu menutup kesenjangan teknologi yang terjadi. Alasan lainnya mencakup ketidakstabilan politik, hak milik properti yang belum mapan, kekurangan pengusaha, dan perkembangan pasar keuangan yang mapan. Negara miskin yang memiliki pertumbuhan yang cepat di 20 tahun terakhir memiliki pengalaman akumulasi fiskal dan modal yang cepat. Beberapa negara tersebut memiliki kepercayaan dalam perdagangan luar negeri yang penting, pasar bebas, dan intervensi pemerintah yang terbatas, sementara yang lain memiliki kepercayaan terhadap intervensi pemerintah dan kebijakan industri.